Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur Fitka Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang weton yang halusinasi atau khayalannya ini bisa terwujud menjadi nyata. Hal ini bisa menguntungkan atau merugikan bagi pemilik weton ya, karena ini berhubungan dengan psikologisnya. Baik dulur, weton apa sajakah itu? Monggo disimak, barangkali salah satunya adalah weton Anda. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Berbicara mengenai halusinasi dan khayalan, ini pastinya setiap orang pernah ya mengalaminya. Tapi di sini ada weton-weton tertentu yang halusinasinya atau khayalannya ini bisa menjadi terwujud nyata dikarenakan hal ini berkaitan dengan mistis maupun dari pikirannya sendiri. Nah, weton-weton ini ya biasanya itu paling sering ya yang menjadi halusinasi atau khayalannya ini menjadi nyata. Ini bisa menguntungkan bagi pemilik weton, tapi juga bisa merugikan. Menguntungkan bila yang dihayalkan, yang dihalusinasikan ini baik ya, tapi jika sampai mengganggu psikologisnya itu tentu sangat merugikan. Jadi ini ada dua sisi ya. Sesuatu yang dirasakan pada pemilik weton ini ya, halusinasi ataupun khayalannya ini kadang-kadang yang dirasakannya itu bisa berupa mendengar sesuatu, kemudian bisa merasa mencium bau sesuatu atau aroma sesuatu, maupun merasa melihat sesuatu walaupun hanya sekelebatan. Jadi baginya, menurutnya dia merasakan seperti itu, tapi orang lain yang ada di dekatnya ataupun orang yang di sekitarnya tidak. Jadi sehingga hal itu dianggap sebagai halusinasi atau khayalannya, tetapi sebenarnya hal itu kemungkinan memang benar-benar bisa terjadi nyata atau terwujud ya. Nanti akan disadari oleh orang lain ketika mereka mengetahui setelah itu. Jadi mereka ini seperti diberi sinyal khusus atau pemberitahuan ya sebelum orang lain mengetahuinya. Baik, weton apa sajakah yang termasuk halusinasi atau khayalannya ini bisa terwujud menjadi nyata? Ini ada 9 weton ya. Di antaranya yang pertama adalah weton Jumat Kliwon, di mana Jumat Kliwon ini Neptunnya adalah 14, yang mana Jumat itu nilainya adalah 6 dan Kliwon itu nilainya adalah 8. Ini terjadi karena pengaruh dari harinya yang sakral ya, dan berkaitan dengan hal mistis, maka Jumat Kliwon ini pun juga turut berpengaruh pada pemilik wetonnya. Jadi mereka yang wetonnya Jumat Kliwon itu biasanya ya apa yang menjadi khayalan atau halusinasinya itu memang benar-benar nyata, sehingga ketika dia mencium sesuatu, merasa sesuatu, melihat sesuatu, biasanya itu benar. Hanya saja kadang hatinya ini menentang, dia tidak mempercayainya, padahal yang sebenarnya adalah semesta memberitahukannya. Yang kedua adalah weton Kamis Kliwon, di mana Neptunnya adalah 16, yang diambil dari Kamis bobotnya adalah 8 dan Kliwon bobotnya juga 8. Weton Kamis Kliwon ini kategori pendiam sebenarnya ya, tapi kalau sekali ngomong dia termasuk orang yang ceplas-ceplos karena menurut dia benar. Tapi dia itu memiliki kepekaan tersendiri ya, yang mana walaupun dia hanya diam, itu dia sebenarnya merasakan, sehingga terkadang itu dianggap sebagai halusinasi yang sebagian orang itu tidak menyadarinya, bahwa kepekaan daripada orang-orang Kamis Kliwon itu adalah suatu sinyal ataupun halusinasi bagi dia karena mengetahui sesuatu yang orang lain tidak tahu, tapi dianggap sebagai halusinasi atau khayalan yang pada akhirnya akan terwujud menjadi nyata.
Yang ketiga adalah weton Minggu Pon atau Ahad Pon, di mana nilai Neptunya adalah 12 yang diambil dari Minggu atau Ahad, bobotnya adalah 5, dan Pon bobotnya adalah 7. Weton Minggu Pon atau Ahad Pon ini halusinasi atau khayalannya bisa terwujud menjadi nyata itu dikarenakan karena pikirannya ini yang selalu tidak tenang, sehingga mewujudkan apa yang menjadi fantasi ataupun halusinasi dan khayalannya. Nah, ini bisa saja merugikan ya bagi pemilik wetonnya, karena rasa gelisah, resah ini bisa membuat seseorang menjadi panik dan mengganggu psikologisnya. Maka ketika sesuatu yang dianggap negatif ya, itu sebaiknya jangan terlalu difikirkan berlebihan, karena khayalan atau halusinasi ini akan bisa menjadi nyata. Berikutnya yang keempat adalah weton Sabtu Kliwon, ini dengan nilai Neptu 17, di mana Sabtu bobotnya adalah 9 dan Kliwon bobotnya adalah 8. Pertemuan hari Sabtu dengan pasaran Kliwon ini berpotensi besar ya diturunkannya wahyu spiritual, dan terdapat unsur gaib yang bersemayam pada jiwa pasaran Kliwon yang disebut dengan muhlimah. Hal ini sangat berpengaruh pada halusinasi atau khayalan orang-orang Sabtu Kliwon. Berikutnya yang kelima adalah weton Sabtu Pahing, di mana nilai Neptunya adalah 18, Sabtu bobotnya 9 dan Pahing juga bobotnya 9. Ini adalah weton dengan Neptu tertinggi dalam primbon Jawa ya. Ini juga termasuk memiliki khayalan ataupun halusinasi yang bisa menjadi nyata ya. Ini biasanya yang dirasakannya loh ya, merinding, terus mencium sesuatu ya, kemudian badan ini atau awak ini rasanya nggak enak, tapi nyata dirasakan meskipun kebanyakan orang tidak merasakannya. Walaupun sebenarnya Sabtu Pahing ini tidak berkaitan dengan sesuatu hal yang mistis ya, tapi dia ini adalah orang yang peka ketika halusinasi atau khayalannya itu muncul, sehingga hal ini bisa menjadi nyata, tidak bisa diremehkan, karena apa yang dia rasakan ini bisa menjadi kenyataan pada orang lain ataupun pada dirinya sendiri. Berikutnya yang keenam adalah weton Selasa Legi atau Selasa Manis dengan nilai Neptu 8, di mana Selasa nilai bobotnya adalah 3 dan Legi atau Manis bobotnya adalah 5. Weton Selasa Legi ini ya biasanya merasa melihat saklebatan atau mendengar suara tertentu. Nah, ini biasanya di saat kondisinya itu kurang fit, atau pada saat mens bagi perempuan ya, atau pada saat masa nifas ini dia merasakan hal tersebut, peka sekali dalam keadaan mohon maaf tidak suci ataupun kotor ya, istilahnya dalam masa kotor istilahnya. Lah, weton Selasa Legi ini juga memiliki khayalan atau halusinasi yang bisa menjadi nyata karena dalam keadaan tersebut ya. Artinya mereka ini merasakan sesuatu yang mana orang lain terkadang tidak merasakan, padahal yang dia rasakan itu adalah benar. Bisa jadi orang lain merasa tidak, tapi bagi dirinya itu adalah sesuatu yang nyata, dan sebenarnya adalah iya yang dia rasakan, yang dia lihat ataupun yang dia cium di sekitarnya itu memang benar adanya sesuatu yang ganjil ataupun makhluk halus ya. Berikutnya yang ketujuh adalah weton Kamis Pahing, di mana nilai Neptunya adalah 17, yaitu Kamis bobotnya 8 dan Pahing bobotnya adalah 9. Weton Kamis Pahing ini tipe orang yang tidak banyak berpikir ya, juga mohon maaf ini gampang tergoda, tapi apa yang menjadi angan-angannya, fantasinya ini ya juga sering menjadi nyata ya. Ini juga berkaitan dengan halusinasi ataupun khayalannya, tidak berkaitan dengan hal mistis, tapi berkaitan dengan alam bawah sadarnya dan dari pikirannya sendiri.
Yang kedelapan adalah weton Rabu Legi atau Rabu Manis, di mana nilai Neptunnya adalah 12, Rabu dengan bobot 7, dan Legi atau Manis dengan bobot 5. Nah, weton Rabu Legi ini banyak ya, mungkin yang tidak peka dengan sesuatu hal yang mistis. Tapi biasanya apa yang menjadi bayangannya ini yang dianggap orang lain sebagai suatu khayalan atau halusinasi ini bisa menjadi nyata ya, bisa terwujud. Dan kadang omongannya ini dianggap orang sebagai suatu khayalan atau halusinasi saja. Tapi orang akan menyadarinya setelah beberapa waktu apa yang menjadi omongan orang-orang Rabu Legi ini menjadi nyata. Dan ternyata itu bukanlah suatu hayalan atau halusinasi. Memang dalam dirinya yang menjadi bayangannya itu seperti suatu tergambar yang orang lain belum mengetahuinya, dia sudah mengetahuinya. Dan yang ke-9 adalah weton Rabu Wage dengan nilai Neptu 11, di mana Rabu bobotnya adalah 7 dan Wage bobotnya adalah 4. Nah, untuk weton Rabu Wage ini yang menjadi hayalan atau halusinasinya ini biasanya datang dari pikirannya sendiri. Jadi seperti dia yang mengundang sendiri apa yang menjadi pikirannya, fantasinya, kemudian halusinasinya itu bisa menjadi nyata karena dia yang memikirkannya. Jadi karena dia sendiri ya yang seperti mengundang alam semesta untuk mewujudkan apa yang menjadi fantasinya. Apa yang saya sampaikan ini bisa menguntungkan ataupun merugikan bagi pemilik weton-weton yang saya sebutkan ya, tergantung pengalaman yang dialaminya, baik atau tidaknya. Saya kembalikan lagi pada yang mengalami, tulis komentar jika hal ini pernah Anda alami. Baik, saya Fitri Ika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.